Coba anak-anak, tadi pagi yang mau berangkat sekolah, siapa yang mandi dulu? Wah, ada yang nggak mandi, banyak yang nggak mandi, Bu. Bu, banyak mandi, Bu. Ya, Bu, banyak sekali, Bu. Banyak, Bu. Yang bangun tidur ngapal? Ya, Bu, ada yang ngomong, Bu. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat Ibu. Ya. Oke, sekarang itu tadi guru TK, gayanya kreatif, semua diajak bareng-bareng ya. Itu khas guru TK. Kalau sekarang guru SMP, ada guru SMP? Ada guru SMP? Ada guru SMP? Ada guru SMP? Ada? Ada? Ibu, Bapak yang guru SMP silakan kemari. Saya hanya ingin menunjukkan bagaimana caranya membuka kelas. Ada? Ada? WP itu. Bu, Bapak. Bu, silakan kemari, Bu. Silakan, Bu. Bagaimana caranya Ibu membuat kelas? Anggap aja semua ini adalah murid-muridnya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tapi sudah kenal kok ya, Bu? Ya, sudah. Saya Bu Evina dari SMP Negeri 3 Sidoarjo. Iya. Anak-anak, sekarang kita sudah mulai. Sekarang berdoa dulu. Begitu saya Pak biasanya. Iya. Anak-anak berdoa dulu. Iya. Setelah berdoa kan, Assalamualaikum. Anak-anak, mari berdoa dulu. Silakan berdoa dulu. Seperti itu Bu saya biasanya. Penjenengan Assalamualaikum, saya Waalaikumsalam, ngoten nggih. Iya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya setelah itu saya mengabsen, Pak ya. Nah, setelah mengabsen saya iya, itu. Iya, langsung saya panggil, kemudian setelah absen saya masuk ke kelas 9C misalkan ya. Ahmad Dumiki. Bu yang ngaco, ya, Pak yang ngaco ya. Kemudian Ari Bambang, kemudian Bunga, masuk semuanya, alhamdulillah ya. Setelah itu saya persepsi mengingatkan kembali materi yang kemarin ya, seperti itu. Sudah ya Pak ya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Ibu. Mohon maaf kalau lupa namanya tadi ya, Bu ya. Makasih. Bapak Ibu, kebanyakan dari kita ya itu ketika membuka kelas umumnya adalah menggunakan kata-kata yang sama berkali-kali. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, kata-kata yang sama berulang kali sampai akhirnya muridnya hafal. Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Jadi kalau misalnya ada adiknya, kakaknya pernah diajar ya sama guru tertentu, ketika adiknya diajar oleh guru yang sama, nanti kakaknya bilang, dek, nanti bu guru ini kalau ngajar pasti awalnya kayak gini. Benar nggak Bapak Ibu? Benar. Iya. Itu karena apa? Karena kita terlalu sering mengulang-ulang, ya, sehingga murid-muridnya sampai bosan, sampai hafal. Benar nggak Bapak Ibu? Nah, saran saya Bapak Ibu, kita harus variatif. Kita harus variatif dalam membuka kelas. Kenapa harus variatif? Bapak Ibu saya tanya, apakah semua murid ketika datang ke kelas itu punya perasaan yang sama? Tidak. Kalau Bapak Ibu punya 40 murid, kira-kira ada berapa perasaan yang ada di kelas? 40 juga ya. Masing-masing punya perasaan yang berbeda. Ada yang paginya disamoni, ya. Ada yang tidak disamoni, ya. Ada yang nggak sarapan, betul nggak Bapak Ibu? Macam-macam. Nah, karena masing-masing murid itu dalam kondisi tidak sama pagi hari, maka Bapak Ibu guru harus membuat mereka sama dulu. Namanya penyamaan frekuensi. Bapak Ibu mau saya beri trik untuk melakukan penyamaan energi? Mau? Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya akan
tunjukkan dulu teorinya. Bapak Ibu, pada umumnya setiap orang punya gelombang otak yang ada 5 macam ini, ya. Nggak usah dicatat Bapak Ibu ya. Nanti semua materi bisa diambil. Silakan Bapak Ibu nanti mengcopy via flash disk ya. Kemudian kirim salah satu, misalnya sekolahnya ada 5 guru, 2 flash disk saja mewakili sekolah masing-masing. Setuju Bapak Ibu ya? Besok ya. Baik, ada 5 gelombang otak, ada 5 macam gelombang otak. Pertama adalah gelombang beta, ya. Gelombang beta itu ketika gelombang otak kita itu dalam kondisi siap untuk melakukan pekerjaan, ya. Umumnya kita ketika pertama kali masuk, ketika pertama kali berkumpul, ketika kita pertama kali akan menerima tugas, maka otak kita ada dalam gelombang beta. Dalam kondisi ini kita siap bekerja, kita siap melakukan sesuatu. Ya, Bapak Ibu, saya merasa Bapak Ibu pada pagi ini ketika masuk mendaftar di sini awalnya adalah gelombang beta juga, sama-sama beta juga. Ya. Kemudian ada gelombang alfa. Gelombang alfa itu relaks, ya, relaks, lebih santai, lebih gampang menerima, ya, lebih gampang, ya. Kemudian theta, ya, theta ini sifatnya masih ngawang, ya, masih ngawang, masih ideal. Kemudian ada gelombang delta. Delta itu pada saat orang dalam kondisi tidur, ya, kondisi tidur. Jadi ketika kita sudah lelah, ketika kita sedang berdoa, ketika kita sedang sangat santai, santainya sudah di atas, sudah berlebihan, maka kita cenderung menjadi mengantuk dan tertidur. Kemudian yang terakhir adalah delta yang dalam. Delta yang dalam. Pada saat itu kesadaran kita betul-betul dalam kondisi yang sangat rendah. Kalau Bapak Ibu lihat hipnosis, ya, hipnosis di televisi itu, orang-orang diajak ngomong dalam kondisi tidur, itu umumnya mereka adalah dalam kondisi delta yang sangat dalam. Pada saat itu orang sudah masuk ke dalam alam bawah sadar. Kalau kita sedang tidur, maka kita seolah-olah kita sedang mimpi. Nah, sekarang yang baik bagaimana? Yang baik bagaimana? Beta bagus, tapi kalau kita terlalu siap, kita gampang capek. Ya, kita gampang capek. Kalau Bapak Ibu mengajar kira-kira 30 menit, ya, kemudian muridnya sudah ada yang berani bertanya, Pak, Bu, pulangnya jam berapa? Nah, ini tanda-tanda anaknya sudah bosan. Atau ketika Bapak Ibu mengajar kira-kira 1 jam, muridnya sudah keluyuran kemana-mana, perhatiannya sudah konsentrasinya kemana-mana, ya, itu artinya dia sudah capek juga. Dalam kondisi beta, dalam kondisi gelombang beta otak, dalam kondisi gelombang beta, kita akan jadi cepat capek. Bagaimana caranya supaya nggak capek? Kita harus ubah menjadi gelombang alfa. Pada saat gelombang alfa, orang lebih rileks, lebih santai, lebih gampang menerima pembelajaran, ya, dalam kondisi menerima pembelajaran. Bagaimana caranya? Kita buat mereka bergembira dulu. Kita buat mereka bergembira. Bapak Ibu, dengan bergembira, anak akan jadi lebih gampang menerima pelajaran. Nah, sekarang bagaimana caranya mengubah posisi gelombang dari beta, ya, yang normal, kita semua umumnya beta, kemudian menjadi alfa? Bagaimana caranya? Kita perlu teknik lompatan gelombang otak. Bapak Ibu, saya minta, misalnya kalau saya membuka, ya, ketika yakin semua anak pikirannya masih bermacam-macam, ya, kita buat frekuensi otaknya sama, ya, kita buat frekuensi otaknya sama. Bagaimana caranya? Misalnya contoh yang sering disampaikan oleh Pak Yusron, mentor di NIP, biasanya dia manggil satu orang murid dipanggil. Ketika ada satu murid dipanggil, perhatian murid-murid yang lain kemana? Ke gurunya atau ke muridnya? Anaknya, ya. Dia pikir anak ini pagi-pagi kok, kenapa dipanggil, ya? Ya. Ketika satu murid ditarik ke sini, seluruh perhatian murid-murid ke arah anak itu tadi. Kemudian anak tadi ditanya, boleh tanya macam-macam, ya, basa-basi, ngobrol, atau anak itu suruh cerita misalnya. Nah, tadi pagi ketika berangkat sekolah lihat apa saja? Oh, lihat ketika di jalan
saya lihat ada anak kucing yang ditinggal induknya, misalnya kayak gitu ya. Kemudian terus anak kucingnya tadi ngapain? Anak kucingnya tadi mencari-cari, mengeong-ngeong. Terus bagaimana? Ketika saya lewat, anak kucingnya mengikuti saya dan seterusnya ya. Nah, dari cerita-cerita itu, maka perhatian murid-murid akan tertuju ke sini. Begitu murid-murid ke sini, barulah kita alihkan ke frekuensi kita. Ya, kita alihkan ke frekuensi kita supaya frekuensi sama. Jadi misalnya beri tepuk tangan kepada murid ini. Nah, ketika semua sudah tepuk tangan, frekuensinya sudah mulai sama. Muridnya dipersilakan kembali, baru Bapak Ibu bercerita lebih panjang. Ini akan membuat frekuensi dari murid tadi masuk ke dalam ke Bapak Ibu sekalian. Murid-murid akan lebih gampang terkonsentrasi. Bapak Ibu, kalau frekuensinya tidak sama, Bapak Ibu pernah bayangkan radio? Punya radio Bapak Ibu? Pernah ya? Kalau gelombangnya nggak sama, apa yang terjadi? Kompresor ya? Betul Bapak Ibu ya? Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membiarkan murid-murid dalam kondisi beta pada saat awal, ya, maka suaranya Bapak Ibu juga meresap di telinga murid-murid. Betul Bapak Ibu? Iya, karena tidak ada kesamaan frekuensi, ya. Jadi rubahlah frekuensi dari kondisi kondisi beta, ya. Kemudian kita samakan dengan teknik kita masing-masing, ya. Ada juga satu teknik masuk ke gelombang alfa dulu, ya. Tadi Bu Guru dari SMP yang ngajak berdoa, ya, berdoa itu adalah berusaha memasukkan ke gelombang delta dulu, ya, gelombang delta, ya. Muridnya ditenangkan, disuruh berdoa. Ketika berdoa, frekuensi otaknya akan cenderung menurun karena dia sedang berurusan dengan Tuhan, ya. Maka dia tenang dulu. Setelah tenang, baru kita angkat ke gelombang alfa. Bagaimana caranya? Kita buat bergembira. Tadi pagi Pak Yusron sudah memberi contoh kepada kita. Berdoa, ya. Setelah berdoa apa yang dilakukan? Minta bertepuk tangan. Kenapa? Setelah kita ditenangkan, pada saat berdoa tadi Bapak Ibu bagaimana perasaannya? Ditenangkan gitu ya. Kemudian jangan biarkan tenang terus-menerus. Kalau tenang terus-menerus akhirnya apa? Tidur ya. Benar, tidur ya. Nah, karena itu harus dibuat gembira, dibuat tepuk tangan bareng-bareng. Ini membuat Bapak Ibu masuk ke gelombang alfa, ya, masuk ke gelombang alfa, ya. Bapak Ibu bisa menggunakan teknik ini kalau misalnya murid-murid sedang tidak terkontrol, kita kontrol, kita samakan frekuensi. Tadi saya nyoba, belum saya ajari ya, kita sepakati belum ya. Saya tanya halo, jawabnya apa? Kalau hai, jawabnya siapa yang minta kayak gitu? Siapa? Nggak ada ya, tapi karena ternyata disepakati ya. Ketika Bapak Ibu sudah tidak terkontrol tadi, saya bilang spontan saja, hai, ternyata responnya halo. Kemudian halo, hai. Akhirnya Bapak Ibu frekuensi saya tarik dengan cara seperti ini. Ini adalah teknik-teknik untuk menyamakan frekuensi. Bisa Bapak Ibu ya? Bisa ya? Jadi samakan frekuensi dengan cara itu. Kemudian rubah dari gelombang delta, ya, dari beta kita rubah ke delta. Kemudian kita angkat ke alfa, ya. Kita angkat ke gelombang alfa. Bapak Ibu, keuntungan aktivitas dalam gelombang alfa, ketika anak-anak dalam pikirannya, otaknya dalam gelombang alfa, pikirannya jadi lebih santai. Tidak tegang. Kalau beta biasanya tegang, ya, sama seperti kalau misalnya Bapak Ibu dipanggil kepala dinas, apa yang Bapak Ibu rasakan? Kadang-kadang, ya ada, wah ini ada apa yang kalau saya dipanggil gitu ya, tiba-tiba gitu ya, tegang, ya. Nah, kalau beta kita tegang, kita buat dengan pikiran-pikiran yang alfa, karena pikiran yang alfa itu lebih santai, ya. Kemudian anak-anak yang punya gelombang alfa, kreativitasnya sangat tinggi. Bapak Ibu, kalau anak-anak misalnya Bapak Ibu menghukum anak-anak nyetrap gitu ya, anak-anak kreatif enggak? Takut. Dalam pikirannya adalah takut. Tapi kalau anak-anak diajak gembira, kreatif enggak? Kreatif ya. Anak-anak TK jauh lebih kreatif daripada anak-anak yang umurnya sudah gede-gede. Benar nggak Bapak Ibu? Karena anak-anak TK nggak ngerti apa-apa. Ya, dia nggak tahu apa-apa. Begitu diajak sesuatu yang baru,
dia senang sekali, kreativitasnya sangat tinggi. Sementara kalau anak-anak yang gede, khawatir ini, khawatir itu, benar nggak Bapak Ibu? Ya, apalagi orang tuanya ya. Kemampuan menyelesaikan masalahnya juga tinggi. Semakin gelombangnya, semakin bergembira dengan gelombang alfa, maka kemampuan menyelesaikan masalah juga sangat tinggi. Emosinya jadi stabil, ya. Emosinya orang-orang yang punya gelombang alfa, emosinya stabil. Kemudian stres juga berkurang, ya. Stres juga berkurang. Bapak Ibu, kalau ada sekolah yang banyak anak tiba-tiba kesurupan, itu berarti level stresnya tinggi dan gelombang otak itu jangan itu bisa menular, ya. Kalau ada satu anak kena tiba-tiba kesurupan gitu ya, jangan heran bila anak sebelahnya juga kesurupan karena gelombang otaknya satu gelombang, satu frekuensi, ya, nular, ya. Kalau anak stres kemudian kesurupan, di sebelahnya anak stres juga, maka peluang anak yang pikirannya sedang tidak tenang tadi kesurupan juga, ya. Tapi kalau anak-anak yang gelombang alfa, maka peluang untuk itu jadi lebih kecil. Kemudian semuanya jadi seperti ngalir, enak sekali, suasananya jadi menyenangkan, ya. Kemampuan belajarnya jadi lebih tepat, ya. Kemudian kekebalan tubuh anak juga meningkat. Bapak Ibu, kalau anak punya gelombang alfa, maka dia jauh lebih sehat, ya. Dia bisa berpikir positif. Gelombang alfa juga anti depresi yang alami, ya. Kalau kita bergembira, maka peluang kita untuk depresi jadi lebih kecil. Jangan khawatir Bapak Ibu, dalam acara ini kita semua nanti akan membuat Bapak Ibu gembira. Jadi nggak akan bosan seperti kalau kita ikut seminar, ya. Kita akan buat gembira, ya. Kemampuan berhubungan dengan orang lain jadi lebih tinggi, ya. Nah, menurut para penelitian, para ahli, ya, kita otak akan menerima pembelajaran jauh lebih baik kalau kita menggunakan gelombang alfa, ya. Karena itu kalau kita lihat anak-anak sedang dalam kondisi gelombang beta, kita ubah menjadi gelombang alfa. Otak dengan gelombang alfa adalah otak yang kreatif dan siap menerima pelajaran dengan maksimal. Sayangnya gelombang alfa ini tidak bisa muncul dalam keadaan tertekan atau terpaksa, ya. Seperti pada saat gelombang beta. Ketika gelombang beta, ya, otak itu dalam kondisi terpaksa siap, maksudnya gitu, ya. Supaya itu gelombang betanya jadi terkurangi, maka kita segera harus berubah dulu ke gelombang delta, kemudian masuk ke gelombang alfa dengan teknik-teknik yang tadi, ya. Gelombang otak alfa banyak muncul setelah bangun tidur atau saat senang. Ibu, bapak, pagi hari tadi merasa segar atau sumpah ketika bangun tadi pagi? Segar. Umumnya orang yang bangun tidur pagi merasa segar. Pada saat itu gelombang alfa sedang ada di otak kita. Ketika kita mau melakukan pembelajaran pada saat bangun tidur dalam kondisi segar, maka peluang pelajaran tadi masuk jadi lebih besar. Bapak Ibu, gelombang alfa itu bisa kita bangkitkan. Dalam acara workshop kali ini, kita akan melakukan aktivitas-aktivitas gelombang alfa, ya. Setelah ini mungkin agak serius. Setelah ini kita akan membuat aktivitas-aktivitas yang membuat Bapak Ibu akan mencapai gelombang alfa, ya. Bapak Ibu nanti bisa ambil teknik-teknik yang kami pakai, ya. Kemudian tularkan kepada anak-anak, ya, supaya mereka sama-sama bisa bergembira bersama-sama untuk menikmati pembelajaran mereka masing-masing. Baik Bapak Ibu, sekarang waktunya untuk break sesaat. Bapak Ibu dipersilahkan untuk, kalau pendaftarannya belum selesai, silahkan daftar dulu. Ya. Snacknya sudah dibawa Bapak Ibu, ya? Iya, baik. Sekarang nikmatilah snacknya sambil kita beristirahat kira-kira sekitar 15 menit untuk coffee break. Bagi yang mau